Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan segmentasi pasar. Saya Patricia dan bersama teman-teman saya yang lainnya akan memulai presentasi dan video ini. Selamat menyaksikan. Dimulai dari pengertian segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Mengutip dari perkataan Batupia di tahun 2001, segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Tentunya setiap perusahaan membutuhkan segmentasi pasar ini. Apa sih tujuannya? Tujuan segmentasi pasar ini untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kegiatan pemasar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nama aku Laras dan aku bakal ngejelasin tentang tingkatan dalam segmentasi pasar. Jadi, Philip Kotler itu membagi segmentasi pasar menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada segmented market, yang kedua ada niche market, yang ketiga ada local market, dan yang keempat ada individual market. Nah, sebenarnya yang pertama, sebenarnya itu apa sih yang namanya segmented market itu? Nah, kalau segmented market itu adalah sebuah strategi perusahaan yang membagi target audiensnya menjadi beberapa segmen berdasarkan kesamaan, kebutuhan, keinginan mereka masing-masing. Nah, karena ada strategi ini, maka perusahaan akan menciptakan produk yang terdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya masing-masing berdasarkan preferensi yang sama, baik berdasarkan usia, pendapatan, jenis kelamin. Nah, contohnya apa sih? Contohnya misalnya di bidang industri fashion, maka perusahaan akan menciptakan produk-produk untuk berbagai segmen laki-laki, perempuan, atau misalnya anak kecil, remaja, dewasa, ibu hamil. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ada niche market. Niche market itu apa sih? Niche market itu merupakan strategi pemasaran yang lebih sempit lagi. Misalnya, ketika seorang pelanggan menginginkan suatu produk yang tidak dipenuhi sepenuhnya oleh produk yang ditawarkan di pasar, maka perusahaan yang menggunakan strategi ini akan menawarkan produk yang berbeda di pasar namun memenuhi dan melayani pelanggan pada segmen tertentu. Misalnya, Harley Davidson akan membuat sebuah produk motor gede untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang yang ada di segmen penyuka motor gede. Padahal kan motor gede nggak semua orang pakai untuk nggak umumnya orang memakai motor gede untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada local market. Nah, local market itu apa? Local market itu merupakan strategi pemasaran yang fokus pada suatu wilayah tertentu. Biasanya, perusahaan-perusahaan yang memakai strategi ini tidak mengekspansi produk-produk mereka keluar wilayah tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi ini tuh biasanya perusahaan yang memiliki produk khas dari suatu daerah tersebut atau produk oleh-oleh. Misalnya, kalau jogger dari Bali, jadi kan kita emang harus ke Bali dulu kalau mau ketemu jogger yang tokonya. Terus ada Dagadu dari Jogja. Nah, itu namanya local market, teman-teman. Nah, yang keempat itu ada namanya individual market. Apa sih itu individual market? Individual market itu strategi perusahaan untuk membuat produk yang sama, yang produk atau jasa yang persis diinginkan oleh customer. Jadi, kalau misalnya kita familiarnya adalah customized marketing. Misalnya apa sih? Misalnya seorang arsitek membuatkan desain rumah untuk kliennya, ya emang satu orang satu rumah. Terus kayak emang khusus apa yang diminta oleh si kliennya, misalnya berdasarkan kepribadian atau berdasarkan pokoknya preferensi dia. Terus atau misalnya yang lainnya ada tukang jahit membuat baju, membuat dress sesuai dengan keinginan si customernya. Seperti itu namanya individual market. Makasih teman-teman. Nama saya Sangkala Wiragifari, saya akan menjelaskan pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar itu dibagi menjadi 5 menurut D.F. Abel. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Yang kedua, spesialisasi segmen selektif. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Dan keempat, spesialisasi produk. Yang terakhir adalah cakupan penuh atau full coverage. Oke, yang pertama konsentrasi segmen tunggal, yaitu pemasar lebih memilih untuk segmen tunggal. Contohnya, perusahaan X menggunakan strategi ini ketika menghasilkan produk khas untuk satu jenis pasar seperti TV plasma.
Kemudian spesialisasi segmen selektif. Spesialisasi segmen selektif itu biasanya dikenal sebagai cakupan multistage karena segmen yang berbeda dicari untuk ditangkap oleh perusahaan. Perusahaan memilih sejumlah segmen yang masing-masing menarik, potensial, dan sesuai. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi di antara segmen, tapi strategi ini memiliki keuntungan dari diversifikasi risiko perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan X memproduksi TV plasma dan juga Walkman, dua jenis produk yang berbeda jelas untuk dua jenis pasar yang berbeda, maka hal ini dapat disebut sebagai contoh strategi spesialisasi segmen selektif. Kemudian ada spesialisasi pasar. Perusahaan mengambil segmen tertentu untuk memasok semua produk yang relevan kepada kelompok sasaran. Sebagai contoh, perusahaan X dapat menerapkan strategi spesialisasi pasar dengan memproduksi segala macam peralatan rumah tangga seperti TV, mesin cuci, lemari es, dan oven mikro untuk orang-orang kelas menengah. Segmen yang dipilih adalah orang kelas menengah dan perusahaan mengkhususkan di dalam pasar itu saja. Kemudian ada spesialisasi produk. Spesialisasi produk itu terjadi ketika perusahaan menjual produk tertentu ke beberapa jenis pelanggan potensial. Contohnya, jika perusahaan hanya memproduksi alat pemanggang jenis tertentu yang dikonsumsi oleh semua jenis orang, mereka dapat mengatakan bahwa perusahaan tersebut menggunakan strategi spesialisasi produk. Spesialisasi produk itu menyajikan pengakuan yang kuat dari pelanggan dalam area produk. Yang terakhir adalah cakupan penuh, full coverage. Full coverage itu perusahaan berusaha untuk melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mereka butuhkan. Hanya perusahaan besar yang dapat melakukan strategi cakupan pasar penuh atau full coverage. Kemudian full coverage itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemasaran atau konvergensi yang tidak berbeda, yaitu perusahaan mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengajar seluruh pasar dengan satu penawaran pasar. Kemudian pasar atau perbedaan yang berbeda, itu yang kedua. Pemasaran atau perbedaan yang berbeda. Perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang program yang berbeda untuk setiap segmen, sehingga menciptakan penjualan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi itu mengorbankan biaya yang lebih tinggi. Biayanya itu biaya modifikasi produk, biaya produksi, biaya administrasi, biaya persediaan dan promosi. Selanjutnya saya Raina akan menjelaskan tentang prosedur segmentasi pasar. Jadi menurut Philip Kotler dalam bukunya yaitu Marketing Management, terdapat 3 tahap yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menentukan segmentasi pasarnya. Yang pertama adalah survey stage atau tahap survei. Jadi dalam tahap ini, peneliti dalam perusahaan, dalam hal ini Research and Development Division, akan melakukan survei berbentuk interview, focus group, maupun menyebarkan kuesioner untuk mengetahui motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Dimulai dari data brand awareness, terus sifat permintaan dan penawaran terhadap suatu kategori barang, pola penggunaan produk, dan data-data penunjang lainnya. Tahap kedua adalah tahap analisis atau analysis stage. Jadi, pada tahap ini, data-data yang sudah didapatkan dari survei akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti di dalam perusahaannya. Cara analisisnya dengan menyortir variabel-variabel umum atau variabel yang masih mempunyai korelasi tinggi dengan menerapkan variabel cluster atau variabel yang mempunyai perbedaan secara signifikan pada aspek karakteristiknya. Jadi contohnya variabel umumnya itu adalah masyarakat umum. Variabel yang udah mempunyai perbedaan tersebut adalah masyarakat yang berada pada ekonomi menengah ke atas. Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan atau profiling stage. Jadi, dari data yang sudah didapat dari analisis, nanti akan dikelompokkan lebih lanjut pada tahap ini. Setelah dikelompokkan, nanti akan dibandingkan dan ditentukan kelompok yang paling dominan dari kelompok yang lainnya. Menurut teori leisure market, terdapat 6 kelompok dominan. Yang pertama adalah orang rumahan yang aktif maupun pasif, orang yang menyukai olahraga, orang mandiri, culture patron, dan orang yang aktif dalam dunia sosialnya. Saya Muhammad Zikri Firnanda dan saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pada pasar konsumen. Segmentasi dilaksanakan pada pasar ini untuk memastikan bahwa perusahaan menjual produknya kepada demografis atau target demografis yang sesuai dengan produk tersebut. Variabel geografis dapat dilaksanakan melalui beberapa basis. Yang pertama yaitu luas kota itu sendiri, kemudian berikutnya ada kepadatan penduduk di suatu lokasi, berikutnya adalah iklim, dan yang terakhir adalah lokasi penjualan itu sendiri. Segmentasi berikutnya didasarkan kepada demografis konsumen yang ditargetkan, seperti misalnya umur konsumen,
income konsumen, pekerjaan konsumen, ataupun gender, dan sebagainya. Berikutnya ialah segmentasi berdasarkan perilaku konsumen atau mengapa konsumen ingin membeli produk yang telah dibuat oleh perusahaan. Pembagian melalui segmentasi behavior ini dapat dilihat melalui occasion atau dalam kejadian apa konsumen ingin membeli produk, benefit apa yang ingin didapatkan oleh konsumen dalam pembelian produk, status konsumen sebagai user, apakah sebelumnya sudah pernah membeli, belum pernah, atau sejenisnya. Berikutnya adalah rate atau penggunaan konsumsi itu sendiri, apakah ini konsumen merupakan konsumen yang sering menggunakannya atau high user, medium user, low user yang jarang menggunakan. Dan yang terakhir adalah loyalitas status dari konsumen itu sendiri. Apakah konsumen ini akan terus-menerus membeli dari perusahaan tersebut atau dari beberapa perusahaan, atau hanya melihat produk saja tanpa melihat mereknya. Berikutnya ialah segmentasi psikografis yang melihat bagaimana perilaku konsumen secara umum atau secara personal, seperti gaya hidup konsumen ataupun perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen tersebut. Terakhir, variabel-variabel ini tidak hanya bisa dipakai sendiri saja, namun juga bisa dicampurkan. Selanjutnya, saya Abdullah Hisham akan menjelaskan base for segmenting business market. Berbeda dengan pasar konsumen, pasar bisnis adalah pasar yang di dalamnya terdapat pembeli yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam memproduksi produk dan jasa mereka sendiri atau dijual kembali kepada orang lain. Sebagai contoh yaitu adalah perusahaan pertanian, perusahaan pertambangan, perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan berbagai perusahaan lainnya. Karena perbedaan yang melekat antara pasar konsumen dan pasar bisnis, manajemen tidak dapat menggunakan variabel yang persis sama dengan pasar konsumen untuk melakukan segmentasi di pasar bisnis. Pada slide selanjutnya, dalam implementasi segmentasi pasar bisnis menurut Bonoma dan Safiro, segmentasi pasar bisnis menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama adalah variabel demografi yang di dalamnya memiliki subvariabel jenis industri, ukuran perusahaan, dan juga lokasi. Selanjutnya adalah operating variables atau karakteristik operasi, di mana di dalamnya terdapat subvariabel itu teknologi, user or non-user status, dan customer capabilities atau kemampuan pelanggan. Yang berikutnya adalah variabel situational factor atau faktor situasional, yang di dalamnya terdapat subvariabel urgensi, specific application, dan size of order atau ukuran pemesanan. Yang keempat adalah karakteristik pribadi pelanggan, yang di dalamnya terdapat subvariabel yaitu buyer and seller similarities atau kesamaan membeli dan menjual, attitude toward risk atau sikap dalam menghadapi risiko, dan loyalty atau kesetiaan. Terakhir adalah variable purchasing approach atau pendekatan pembelian, di mana di dalamnya terdapat subvariabel yaitu purchasing function organization, power structure, nature of existing relationship, general purchasing policies, and purchasing criteria. Skema segmentasi yang dilakukan untuk jenis industri ini akan membantu manajemen perusahaan dalam menghantarkan proposisi nilai yang tepat bagi masing-masing segmen yang dilayani, karena setiap segmen memiliki reaksi dan kondisi yang berbeda. Sebagai imbalannya, perusahaan dapat menangkap lebih banyak nilai serta keuntungan. Selanjutnya, segmentasi pasar yang efektif harus memenuhi 5 kriteria berikut ini. Yang pertama adalah measurable, yaitu dapat diukur. Dapat diukur di sini adalah karakteristik dan daya beli dari pembeli itu sendiri. Yang kedua adalah substansial, yaitu sebuah segmen pasar harus dapat menjadi segmen yang cukup besar dan layak untuk menguntungkan dan melayani para pembelinya. Lalu, yang ketiga adalah accessible, di mana segmen pasar itu harus dapat dijangkau dan dapat diakses oleh para pembelinya. Lalu yang keempat yakni differentiable. Differentiable di sini adalah segmen-segmen pasar itu harus dapat dibedakan oleh para pembelinya. Lalu yang kelima yaitu actionable, di mana sejauh mana segmentasi pasar itu dapat terlaksana untuk melayani para pembelinya. Jadi sekian dari presentasi dan video dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jaga kesehatan.